dan guru-guru tuan yang berhadir pada pengajian malam Isnin di Masjid Teluk Nibung yang mulianya, sidang hadirin kaum ayah dan sedang hadirat kaum mak yang bahagia. Alhamdulillah, pada malamnya dengan muwafaqah kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, tuan dapat bersua kembali dengan guru-guru dan kaum muslimin dan muslimat yang di tempat yang berbahagianya, dalam rangka untuk tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling kitanya memberikan motivasi, saling kitanya saling menasihati dalam haqqul minallah dan juga dalam haqqul minannas. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim menjadikan haqqul minallah dan haqqul minannasnya adalah syarat kebahagiaan, syarat hana-hina di dunia dan hana-hina di akhirat, kelompok kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Turibat alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Seseorang akan ditimpa dengan kehinaan, adillah, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun dia berada. Empat mentang gurunya tinggal, gurunya berdomisili, illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, dengan ibadah-ibadah Allah, ibadah-ibadah ritual yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, wa hablin minan nas, dan ibadah-ibadah sosial, kesalihan sosial, ibadah khairul mahmud, peduli dengan sesama, dengan orang lingkar, dengan saudara-saudara dengannya. Yang anak belanja, tak bantu, tak usir belanja. Yang anak ilmu, tak bantu, tapi ilmu, tapi nasihat. Yang sesat jalan, tak lemah jalan yang betul, jalan penebah para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Kepedulian sosialnya pun diukur dengan haqqul minannas. Mudah-mudahan nyawa terpertahankan oleh kitanya selama-lamanya, selama hayat dan kandung badan, dan dengan nyawa segala yang akan diberi oleh Allah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Guru-guru Tuhan, tunggu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada malamnya kacau judul pengajian tanya, yaitu at-takhliyah wat-tahliyah. Yang judul malam ini at-takhliyah wat-tahliyah. Siapa pakai kha, siapa pakai ha. Bajan tanya laksanakan takhliyah dengan tahliyahnya. Arti takhliyah dan kosong jiwa kitanya, takhliyah mengosongkan. Tak kosong, tak kosong,
daripada jiwa kita nyonya segala sifat-sifat yang tercela, yang takhliyah. Ahli tasawuf apa yang tahliyah, yaitu takasur dengan sifat-sifat yang terpuji. Nyoba jangan laksanakan oleh mudanya juga dalam kitab yang nadi tuannya, kitab Tadbirul Qulub dengan salah wali Allah. Dipegah ini bahwa laksanakan tahliyah dengan tahliyahnya adalah ahli yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Wajib bagi kita yang memandu untuk bertaubat kepada Allah. Wajib bertobat daripada segala dosa adalah wajib fauran. Wajib menghukumnya segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Orang yang menunda taubat berarti dia menambah dosa. Dosa apa? Dosa tidak bertobat. Si uro ketunda taubat, si uro menambah dosa. Dua uro ketunda taubat, dua uro menambah dosa. Si tuhun ketunda taubat, herto 65 uro lah dosa. Makanya taubat hajit dah tunda. Burung muda, apalagi burung keras, segera bertaubat kepada Allah. Nah, ada heboh syarat taubat yang tak maklum bagi kita nyoman yang tak kait tadi-tadinya dalam berbagai kajian-kajian. Yang pertama adalah al-iqla' anil ma'asi, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Ya, selamanya kita yang bergelimang dengan sebuah maksiat, maka kita yang al-iqla' fauran, segera kita piuh pada maksiat, cabut dari perbuatan. Anak muda dengan perbuatan, anak dempeh dengan perbuatan, segera. Akhirnya syarat taubat yang kedua, an-nadam, menyesal. Boleh tak balik isi an-nadam dan buat pun isi anak masalah. Ya. Artinya menyesal. Bahkan roh dan pupuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu. An-nadam at-taubah dari Rasulullah SAW hadis. Penyesalan itulah taubat. Artinya penyesalan itulah langkah pertama orang bertaubat kepada Allah. Sesal. Setelah-telahnya adanya yang kelima adalah syarat taubat, yaitu al-azam, bercita-cita, tidak lagi ingin kembali kepada perbuatan tersebut. Sungguh-sungguh dengan hati kita mencita-cita halil. Itu syarat taubat. Kemudian oleh para ulama syarat taubat oleh para ulama bertambahlah sebuah dua syarat yang menyangkut dengan hutang piutang, baik hutang dengan Allah maupun hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, kewajiban-kewajiban. Urun nak tinggal sembahyang, wajib segera tobat. Urun nak kafarah sumpah, wajib segera bayar kafarah sumpah. Urun nak kafarah yang lain yang kalahkan oleh kitanya, maka wajib segera tunai. Nazar kitanya ada segera. Kemudian hutang dengan manusia, baik kesalahan kitanya dengan manusia maupun hutang-hutang dengan manusia, wajib segera kita selesaikan. Yang kalau kita bayu dalam kaya tangguh ataupun dalam kaya maaf, mihanan maaf betul. Dan uli yang dalam kaya maafnya yang memang hana mampu kebayu lebih agak betul atau kalau lebih.
Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Dan jika ada orang berhutang kepadamu itu orang yang susah, yang memang betul-betul dia tidak sanggup bayar, maka wajib bagi kamu fa nadhiratun ila maisarah. Beri dia tempo, beri dia tanggung sampai dia sanggup membayar. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada kunci firman-Nya dengan, dan jika kamu dan bahwa kamu bersedekah itu lebih baik. Yang ulu hana mampu dasirkan, namun tambahnya dua pilihan. Wajib tapi tanggung, adapun langsung dah bebaskan. Tapi berat hutangnya. Ini di antara syarat-syarat taubat. Nah, selesai rampung dengan adapun dalam proses melaksanakan taubatnya, maka tamulah dengan dalam bab yang akan kita bahas pada malam yang mulianya. Menurut wajah yang baktanya, insyaallah, yaitu yang berhubungan saja, yaitu at-takhliyah wa tahliyah. Bahkan katanya untuk kosong jiwa kita daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Li'annaha najasah ma'nawiyah. Karena sifat-sifat tercela yang dalam jiwa kita, yang dalam hati kita, yang harus tertakhliyah, yang harus terkusah, yang harus tegak, yang dikenal dalam teori ilmiah tasawuf, najasah ma'nawiyah. Yang najis maknawi, memang kan najis isi yang ditarahkan ilmu suci, tapi najis maknawi, menaji hati, menaji jiwa katanya, sehingga yang menaji di dalamnya najis maknawi benar. La yumkinu taqarrub biha ila al-hadratil qudsiyah al-ilahiyah. Tidak mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Suci, hanya menaji, ya, takut darah dengan Allah, kata ibadah, taqarrub kepada Allah. Sedangkan Allah adalah Zat yang Maha Al-Hadrah Al-Qudsiyah Al-Ilahiyah. Allah adalah hadarat yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Tinggi. Pantaskah katanya takut dorongan Allah yang Maha Suci dengan namanya najis saja katanya? Tidak pantas. Yang alasan pertama apakah tidak payah apa? Sifat-sifat tercela yang ada diri kita. Kama la yumkinu taqarrub bin najasah as-suriyah ila ibadah al-ilahiyah. Siapa lagi yang mesti menajis secara najis suriyah atau najis hissiyah, menajis hijabnya, menajis wajahnya, menajis badannya, usah semuanya kita ibadah najis. Menajis apabila najis ma'nawiyah, nabak hati kanya. Dah contoh, ya, mana contoh sifat-sifat tercela yang harus takhliyah, yang harus terbesar. Benar yang baca, menginci benar. Usah habis ibarat daroi. Benar mana blok tok bina tiga yang takhliyah. Dah contoh, yang antaranya yang pertama al-hasad. Itu akan kita bahas. Hasad. Hasadnya namanya kita yang mudah bahasa Aceh kueh. Dengki. Wal hiqd. Al-hiqd yaitu beda dengan hasad. Al-hiqd adalah dendam. Ya, dendam, ada musuhi orang, ada musuhi orang lain, ya, dan pemusuhan yang berkelanjutan.
kita bahas mengenai sebentar. Kemudian yang kelima al-kibr, sombong. Sombong. Apa itu hakikat al-kibru? Sombongnya? Ya, insyaallah akan kita bahas. Kemudian yang keempat al-ujub. Al-ujub, ujub. Ya, punya sombong mana? Tak lemah agak sombong dah. Ikala ni kemudian dia sombong. Ubah tubuh tanya, ubah sikap tanya ikala dan lain. Punya ujub ini sombong yang tersembunyi. Dia cuma dalam hati dia. Ya, tanya merasa lebih daripada orang lain. Lebih kaya, lebih good, lebih jarang, lebih daripada orang lain. Perasaannya, ikut hidup pun yang itu. Yang sombong hidup pun. Dia wujudnya istilah gerakan laten, dia kata kena. Nah, lagi wadahnya perasaan-perasaan tertentu yang akan memunjangkan diri kita, ya, yang merasa lebih baik daripada orang lain, identitas kita, eksistensi kita, yang ada akan kita bahas mengenai kesempatan insyaallah. Kemudian yang kelima yang harus dapat, yang harus takhliyah dalam jiwa tanya adalah, dari jiwa tanya adalah al-bukh. Al-bukh artinya kikir, kredit. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal menginfakkan, ya, harta kita di jalan Allah Subhanahu. Baik. Kemudian selanjutnya sifat tercela yang harus dapat adalah ar-riya. Riya, yura'unan nas. Dia baru mau beribadah, baru mau berbuat baik, melakukan hablum minallah atau hablum minan nas tadi, yura'unan nas. Lemah baru bila kada dego. Ya, pergi kujo lego. Tu isanjung lego. Dapat komen kau kuat, dapat komentar kau kuat, ya. Tersanjung dia dengan pujian, tertampar dia dengan hinaan. Itu orang riya. Yang orang ikhlas tidak tersanjung dengan pujian, ya. Tidak tersyukur dia dengan hinaan. Biasa saja. Dipuja ikut tanya mana tersanjung. Dihina pun kita tidak tersyukur, tidak ada masalah. Kadang-kadang dipunyakan karena manusia, tapi bukan karena Allah. Itu akan kita bahas lebih mendalam, ya, sifat-sifat tersebut punya kesempatan pada insyaallah. Kemudian selanjutnya sifat tercela itu adalah hubbul jah. Hubbul jah, hubbus syaraf, ya, cinta kepada kedudukan, ambisi kepada pangkat dan jabatan. Yang kedua, hubbul galak, cinta, berambisi, target dia punya, guna jabatannya, guna pangkatnya dulunya, bengeh itu oleh orang lain. Hanya yang hubbul je. Dalam satu hadis dalam kitab Syiarus Salihin, ya, bukan dari Rasulullah SAW, ada dua serigala yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Yang serigala itu akan memakan semua kambing-kambing, ya, tanpa ampun. Serigala yang sangat berbahaya, Zibani Qarrani, bukan dari Rasulullah. Zibani Qarran atau Qarian. Mana dua serigala itu? Serigala yang pertama namanya adalah hubbul mal, cinta kepada harta. Serigala yang kedua adalah hubbul jah, ya, ambisi kepada pangkat dan jabatan. Itu kata Rasulullah, zibban qarian.
akan ibadah